Apakah kamu merasa memiliki mental yang gampang down dan lemah? Tonton video ini. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Bambang Haryono Tanujaya. Tentunya di channel kesayangan kamu, yaitu adalah Jalan Kecil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu adalah melatih mental agar mental kita menjadi kuat atau strong. Oke, teman-teman, setia terus ya, tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Pernah nggak teman, kamu ketika di dalam hidupmu ini ya, menghadapi suatu masalah atau suatu keadaan, kamu merasa kamu sudah sangat nggak berdaya sekali. Aku harus melakukan apa? Dan pada saat itu kamu menjadi sangat down dan lemah sekali. Pernah nggak kamu merasa hal itu? Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal itu ya teman-teman. Bagaimana agar kita nggak ngedown pada saat kita menghadapi situasi yang sangat sulit ini. Seperti itu. Oke teman, simak terus ya. Cara agar kita memiliki mental yang kuat, yang pertama itu adalah satu, menantang diri kita sendiri untuk melakukan hal-hal yang kita anggap sulit. Seperti itu. Maksudnya di dalam hal ini bagaimana? Nah, gini teman-teman, pada kenyataannya ya teman, kita itu sangat senang dengan apa yang menjadi namanya zona nyaman kita. Nah, bagaimana agar kita itu memiliki yang namanya mental kuat kalau misalnya kita masih berada di dalam zona nyaman kita? Teman, ada suatu penelitian ya teman ya, yang mengatakan begini. Kalau misalnya kamu mau sukses ya, kamu harus berani lepas dari yang namanya lingkungan kamu atau zona nyaman kamu. Ingat, yang namanya lingkungan atau zona nyaman atau pergaulan itu berpengaruh sangat besar sekali terhadap apa yang menjadi keberhasilan kita. Begitu juga terhadap bagaimana pembentukan mental kita atau karakter kita agar menjadi kuat, itu juga sangat dipengaruhi sekali oleh yang namanya lingkungan ini, faktor lingkungan ini. Jadi faktor lingkungan ini sangat berperan sangat besar sekali gitu teman. Jadi dengan cara kamu menantang diri kamu sendiri untuk keluar dari yang namanya zona nyaman, untuk melakukan sesuatu yang kamu anggap sulit, nah disitulah karakter keberanian diri kamu itu mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Seperti itu teman-teman. Kedua adalah jaga kesehatan fisik. Teman, kamu ingin membuat karakter kamu menjadi kuat. Bagaimana kalau misalnya fisik kamu saja ringkih, atau fisik kamu itu nggak tahanan, atau fisik kamu itu nggak kuatan, seperti itu. Untuk membentuk sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu juga kita perlu energi kan, perlu yang namanya kekuatan fisik kan, untuk membantu itu, terlaksananya itu. Jadi dengan cara kamu melakukan sesuatu hal yang fisik, itu akan membentuk yang ada di dalam. Sedangkan kalau misalnya fisik kamu aja nggak kuatan, itu bagaimana ceritanya? Karakter kamu itu bisa menjadi lebih kuat, seperti itu. Jadi saran yang kedua itu adalah jaga kesehatan fisik. Nah, jaga kesehatan fisik ini bagaimana caranya? Pertama, kamu tidurnya teratur. Tidur teratur itu dalam arti satu hari itu adalah sekitar 7-8 jam ya teman-teman ya, seperti itu. Misalnya pembagiannya adalah 6 jam malam dan 1 jam siang, atau 6 jam malam dan 2 jam di siang hari. Seperti itu teman-teman. Kamu juga harus mengatur yang namanya pola makan kamu. Jangan makan yang sembarangan, seperti itu. Dan kamu juga harus melengkapinya dengan olahraga. Olahraga itu penting teman-teman di dalam membentuk yang namanya membentuk mental yang kuat itu. Jadi aku pernah membaca sih, bagaimana seseorang atlet ya bisa melatih yang namanya tidak hanya kekuatan fisiknya tetapi juga kekuatan mentalnya, yaitu adalah dengan cara dia berlatih terus secara fisik, dan itu membentuk yang ada di dalam. Dia secara fisik terbentuk, yang ada di dalam juga akan terbentuk. Seperti itu teman-teman. Yang ketiga, bersyukur terhadap hal-hal yang baik yang terjadi setiap harinya. Seperti itu. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita mau bersyukur setiap hari terhadap hal-hal yang baik, pasti ada aja hal-hal yang baik. Nggak mungkin kan satu hari itu nggak ada baik-baiknya sama sekali, itu nggak mungkin. Kecuali kita selalu terfokus pada kekurangan dan kekurangan kita, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau dengan jujur melihat situasi apa adanya, kita selalu akan dapat menemukan hal-hal yang baik. Dan itu harus dapat kita jadikan sebagai bahan rasa syukur kita. Ingat teman, kalau misalnya hidup itu penuh dengan rasa syukur, bahkan dari hal-hal yang remeh-temeh sekalipun, maka hidupmu itu akan bahagia. Kalau misalnya kamu bahagia, kamu akan menjadi produktif.
Kalau misalnya kamu produktif, otomatis mentalmu menjadi kuat. Seperti itu teman-teman. Yang keempat, berani menerima perubahan. Teman, di dalam dunia ini ya, tidak ada yang kekal. Semuanya itu serba berubah. Dan ada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, dan ada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Contohnya kita nggak akan dapat mengendalikan yang namanya waktu, hujan, cuaca, dan apapun itu yang tidak dapat kita kendalikan. Tetapi ada yang dapat kita kendalikan. Misalnya, kita mau bangun lebih pagi untuk dapat kita menjemput rezeki lebih baik. Terus kita dapat berperilaku lebih baik, kita dapat lebih sopan. Ini adalah hal-hal yang dapat kita ubah. Dan kelompok sini adalah hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Teman-teman, jadi fokuslah pada hal-hal yang dapat kita ubah saja. Hal-hal yang tidak dapat kita ubah, ya kita harus menerimanya. Seperti itu. Berani menerima yang namanya perubahan. Karena tidak ada yang kekal. Seperti itu, teman. Yang kelima, teman, yaitu adalah masuklah terhadap ke dalam diri kamu sendiri. Minimal 1 hari itu 15 menit. Ajaklah diri kamu sendiri itu mengobrol. Ajaklah diri kamu sendiri itu berbicara, teman. Diskusikan apa yang sehari ini terjadi, seperti itu. Apa yang harus dibenahi, apa yang sudah baik, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan lain sebagainya. Dan teman-teman, apa yang sudah baik kita harus pertahankan dan tingkatkan itu. Dan yang misalnya kurang, kita harus memperbaikinya lagi. Tentu kalau misalnya kita dapat mengerti mana yang kurang dan mana yang baik, seperti itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus masuk ke dalam diri kita sendiri. Minimal teman-teman 15 menit 1 hari. Seperti itu. Kamu harus masuk ke dalam diri kamu sendiri. Kamu ajak ngobrol diri kamu sendiri. Kira-kira hari ini apa kejadiannya? Dan apa yang lebih dan apa yang kurang? Kamu harus banyak-banyak berbicara terhadap diri kamu sendiri. Supaya kamu lebih mengenal diri kamu sendiri. Seperti itu. Dan cara itu pula mental kamu akan terbentuk menjadi lebih kuat. Keenam, bertekadlah untuk berhenti satu persatu dari kebiasaan buruk. Kita nggak mungkin dong kalau misalnya melakukan sesuatu atau merubah sesuatu itu langsung tidak bisa seperti itu. Mekanismenya tidak bisa seperti itu. Kalau kamu mau berubah ya satu demi satu seperti itu. Misalnya 1 hari ini aku bertekad untuk nggak ngerokok, atau 1 hari ini aku mengurangi yang namanya senjata rokok aku. Dan itu kita harus membuat suatu tekad yang baik, tekad yang kuat seperti itu, dan kita harus melaksanakannya. Percuma kalau kita hanya bertekad saja, tetapi kita tidak mau melaksanakannya. Ya tentu di dalam kita bertekad dan melakukan sesuatu itu, ada sesuatu yang harus kita kurbankan, yaitu adalah kesenangan-kesenangan kita kan. Tetapi lihatlah, bukan hanya itu gitu loh. Tetapi lihatlah ke depan, nanti manfaatnya apa dari tekadku itu seperti itu. Dengan kamu bertekad dan melakukan sesuatu ini, kamu kan menantang diri kamu sendiri. Dan itu membuat mental kamu menjadi lebih kuat gitu loh teman-teman. Banyak kebiasaan buruk yang harus kita rubah. Misalnya, 1, ngemil terus-terusan. Dengan cara ngemil-ngemil terus-terusan ya teman-teman. Oke lah kamu senang di mulut, tetapi kalau misalnya kamu terus-terusan, ya badan kamu yang rusak, seperti itu. Misalnya, kamu terlalu obesitas, kegendutan, dan lain sebagainya. Kan nggak enak tuh. Mendingan, ya kamu ngemil oke, tetapi diatur semuanya, seperti itu. Dan kebiasaan yang buruk berikutnya, contohnya adalah nggak olahraga. Karena apa? Karena malas. Hey, kalau misalnya kamu kepingin hidup sehat, dan keluar dari zona nyaman kamu, dan membentuk karakter mental kamu yang baik dan kuat, yaitu tadi, kamu harus mau berani keluar dari zona nyaman kamu. Di dalam hal ini kamu harus mau olahraga juga, supaya apa? Kamu sehat dan mental kamu menjadi kuat juga. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya pembahasan dari video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk komennya di bawah ini dan klik subscribe ya di sini. Dan jangan lupa untuk jempolnya dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke teman-teman, goodbye.